Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan hari ini dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar sahabat-sahabat Rizka? Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal soleh kita di bulan Ramadan, dan Allah jadikan kita pemenang yang hakiki, menjadi orang-orang yang dikatakan terbebas daripada adab api neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, salah satu yang sering dilalaikan oleh manusia adalah manusia tidak mengenal siapa Tuhannya. Na'udzubillah. Apa sebab manusia tidak mengenal siapa Rabbnya? Karena ternyata dia tidak mengenal siapa dirinya. Maka ada ungkapan, perkataan yang sering kita dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Rabbnya. Subhanallah. Apa makna daripada ungkapan ini? Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, ketika seseorang tidak mengenal siapa dirinya, maka mustahil dia akan mengenal siapa yang menciptakannya. Banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri kita. Dari panca indera yang luar biasa Allah ciptakan. Ada mata, ada telinga kita yang bisa mendengar, ada lisan kita bisa berbicara. Bahkan Allah lengkapi, Allah sempurnakan kita dengan Allah ciptakan yang namanya fujur takwa. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itulah bentuk daripada kesempurnaan Allah menciptakan manusia. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, kemudian memang seperti apa diri kita ini? Banyak sekali Al-Quran menggambarkan manusia itu diantaranya berpotensi memiliki sifat keluh kesah, seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'arij ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, lagi kikir. Ini sifat manusia. Kenali diri kita. Subhanallah. Banyak sekali kita ini selalu berkeluh kesah dengan keadaan kita. Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak, yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Tapi sifat manusia memang selalu berkeluh kesah. Apa coba yang tidak kita keluh kesahkan? Ketika Allah kasih panas, kita keluh kesah. Kenapa ini panas? Kenapa tidak turun hujan? Begitu dikasih hujan, ya Allah kenapa hujan dan tidak panas? Ketika diberikan sakit, ya Allah kapan sehat? Ya Allah kenapa sakit? Diberikan sehat, juga keluh kesah. Subhanallah, itulah sifat manusia. Diberikan kekayaan, keluh kesah. Diberikan kemiskinan, keluh kesah. Diberikan apa? Keturunan, keluh kesah. Tidak mendapat keturunan, keluh kesah. Itulah sifat manusia. Kalau kita kenal kepada diri kita bahwa kita ini memang manusia yang selalu berkeluh kesah, maka kita akan semakin tahu bahwa kita ini makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Balad ayat keempat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan capek. Kita ini manusia yang memang selalu capek. Allah berikan waktu istirahat, terlalu lama istirahat juga capek. Terlalu banyak aktivitas juga capek. Terlalu sering makan juga capek. Terlalu sering jalan-jalan juga capek. Anak-anak juga capek. Menjadi orang yang sudah dewasa juga capek. Menikah juga capek. Belum punya pasangan juga capek.
Tidur terlalu lama juga capek. Semua manusia memang dikelilingi dengan capek dan lelah. Dari dua sifat ini, satu keluh kesah, yang kedua capek dan lelah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kenali diri kita bahwa kita ini lemah. Orang yang lemah dia butuh kekuatan. Siapa yang bisa memberi kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mungkin kita bisa melakukan aktivitas di dunia ini tanpa dengan kekuatan dari Allah? Apalagi dalam urusan ibadah, subhanallah. Makanya di dalam sholat kita selalu membaca kalimat yang selalu harus kita ucapkan di dalam sholat. Bahkan kalau tidak mengucapkan kalimat ini, tidak sah sholat kita. Apa kata-katanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Subhanallah. Ini dua kata yang tidak boleh dipisahkan. Al-ibadah wal isti'anah. Ibadah itu menyembah Allah, isti'anah minta tolongnya hanya kepada Allah. Kenapa harus ibadah dan harus minta tolong? Karena mustahil ada orang bisa ibadah tanpa pertolongan Allah. Kita bisa puasa Ramadan dari terbit fajar, menahan lapar dan haus sampai terbenam matahari, bukan karena kita sahur, bukan karena kita sehat, tapi Allah memberikan kekuatan kita. Kita bisa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk sholat tarawihnya, bukan karena kita punya waktu, punya kendaraan, kita dekat dengan masjid, bukan, tapi karena Allah memberikan kekuatan. Lihat dalil yang sangat jelas ketika seorang muadzin memanggil untuk sholat. Apa kalimat muadzin? Ketika diucapkan hayya 'alas shalah, subhanallah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Secara logika, secara pikiran kita, mungkin yang paling tepat jawabannya ketika diajak, ayo sholat berangkat, begitu kan? Ayo ke masjid, ayo ke masjid. Tapi ternyata begitu Allah panggil kita untuk sholat, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun bisa kita lakukan untuk amal soleh yang lain. Ketika mendapat undangan, mendapat apa yang namanya broadcast dari sahabat kita untuk hadir di majelis taklim, mungkin perlu beberapa jarak tempuh, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika ada panggilan untuk kerja itu ibadah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Mustahil kita bisa bergerak, mustahil kita bisa menyelesaikan apapun tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang khalifah, tujuannya untuk ibadah, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kenal siapa diri kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang hina, kita ini makhluk yang kecil, maka kita akan mengenal Allah adalah yang maha mulia, Allah adalah yang maha besar, Allah adalah yang maha segala-galanya. Maka kenali diri kita, maka kita akan kenal siapa pencipta kita. Kalau sudah mengenal pencipta kita, kita kenal dengan Allah yang maha segala-galanya, maka akan mudah kita untuk mencintainya, dan kita akan selalu tunduk dan patuh kepada perintahnya. Mudah-mudahan singkat apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jazakumullah khairal husni istima'ikum, lakum minal wa du'a. Syukran lakum. Tetap berada di channel Rizka bersama saya Taufik Al-Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.